Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon kini semakin tersorot dan menuai kontroversi dari publik usai pihak kepolisian mengungkapkan sebuah fakta jika tersangka Peggy alias Peron alias Robi Irawan merupakan DPO terakhir. Tentu saja, dua DPO lain yang sebelumnya sempat beredar atas nama Dani dan Ade pun diralat dan hanya merupakan naka yang disebut asal oleh para terdakwa. Lantas, seperti apakah Kamarudin Simanjuntak yang masih mempercayai bahwa masih ada dua DPO lainnya yang masih harus diamankan? Seperti apa pula Peggy alias Peron tampak bersuara di depan para awak media saat polisi mengungkap dialah tersangka terakhir, di mana Peggy mengaku tidak melakukan pembunuhan dan itu semua adalah fitnah, hingga Peggy yang diapit pihak kepolisian itu pun mengaku siap mati. Di sisi lain, seperti apa pula kuasa hukum dari keluarga Vina yang terkejut saat polisi menetapkan bahwa satu-satunya DPO yang bersalah atas kasus Vina yaitu Peggy alias Peron yang kini sudah tertangkap. Dan bagaimana pula pakar ekspresi ketika melihat perbedaan raut wajah Peggy alias Peron dan juga Saka Tatal. Seperti halnya Saka yang memiliki dorongan jika merasa dirinya tidak bersalah. Sedangkan Peggy yang justru lebih menunjukkan ekspresi datar yang terdapat adanya dua kemungkinan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kasus pembunuhan Vina kini telah memasuki babak baru dan juga menuai kontroversi yang penuh tanda tanya lantaran DPO yang tadinya 3 kini diralat oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat menjadi 1 DPO. Di mana tersangka terakhirnya bernama Peggy alias Peron alias Robi Irawan yang kini sudah diamankan. Sebagai pengacara senior, Kamarudin Simanjuntak juga yakin dengan melihat betapa panjangnya kasus ini hingga penetapan awalnya 3 DPO. Namun pada akhirnya tertangkap hanya 1. Pasti masih ada 2 DPO lainnya yang harus ditangkap dan diamankan. Mengingat hal tersebut juga sudah tertuang di berita acara, lalu juga melewati beberapa kali pemeriksaan. Kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap 1 tersangka lainnya. Tersangkanya saat ini PS alias Peron alias Robi Irawan. Peran tersangka PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 Pit.B/2017/PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor lalu mengejarnya sampai di flyover, kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa
ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong. Ya, harus dapat semuanya. Di mana dua lagi? Di mana disembunyikan? Disidik orang tuanya, saudaranya, kakak adiknya. Siapa yang bertelepon? Siapa yang menyembunyikan atau mengumpatkan DPO itu? Menurut saya pasti ada komunikasi dengan keluarganya. Di Polres mereka menyatakan ada buron 3. Di Polda mengatakan buron ada. Kemudian hari-hari terakhirnya menjadi tidak ada. You percaya yang mana? Percaya penyidik yang pertama yang di Polres, kemudian tidak percaya sama yang di Polda. Masa dari ada menjadi tidak ada? Masa dari ada menjadi tidak ada? Tak hanya itu, Kamarudin pun juga yakin dan percaya bahwa Peggy yang kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian adalah pelaku di balik kasus kematian Vina di Cirebon. Karena jika memang Peggy alias Peron ini bukanlah pelaku, mengapa bisa buron hingga 8 tahun lamanya? Meski begitu, Peggy alias Peron yang sudah diamankan secara tegas bersuara di depan awak media usai pihak Polda Jakarta mengungkapkan DPO hanya 1 orang, di mana Peggy mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan itu semua dianggapnya fitnah hingga Peggy pun rela mati jika berbohong. Lantas, siapakah pelaku sesungguhnya jika Peggy bukanlah salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon? Kami persilahkan. Jadi nanti saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak ada di rumah? Tidak ada. Sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati. Saya tidak bersalah. Cukup. Jauh. Saya tidak diminta geng apa-apa. Tidak. Boleh masyarakat percaya nggak percaya, tapi menurut saya 8 tahun dia buron. Maka 8 tahun harus ada pertanggungjawabannya. Kenapa dia buron kalau dia tidak melakukan? Ya kan? Kenapa nggak di awalnya menyerangkan kepada penyidik? Jadi siapa pelakunya? Gitu loh. Sperma siapa itu? Kan harus ada sperma. Nah, polisi harus mengungkap itu. Kemudian bagaimana cewek itu bisa terbunuh? Bagaimana cowok itu bisa terbunuh? Itu kan peristiwa. Dia tahu nggak gitu loh. Kalau dia tahu, diungkapkan kepada penyidik. Tanggapan saya, kalau dia merasa difitnah, kenapa dia buron sampai 8 tahun? Itu menjadi pertanyaan. Terus kalau bukan dia atau bukan peran dia, siapa yang berperan? Tanya sama dia. Atau penyidik menanyakan, siapa yang berperan memperkosa dan membunuh? Dan kenapa dia buron sampai 8 tahun? Sendiri. Kalau dia difitnah itu, nggak percaya saya. Kenapa 8 tahun dia bersembunyi? Kenapa dia bersembunyi kalau difitnah? Kenapa nggak dari 8 tahun lalu dia ngomong gitu? Jadi menurut saya itu omong kosong itu. Iya Bang ya. Iya. Kenapa dia ganti nama dan kenapa buron 8 tahun? Itu menjadi pertanyaan kepada penyidik. Kamarudin pun juga melihat kasus Vina Cirebon ini masih membingungkan lantaran 2 pelaku atau DPO lainnya yang Kamarudin percaya belum juga tertangkap. Karena jika sudah tertangkap, baru kasus ini pun akan terang benderang. Lalu para pelaku itu pun dibawa kejaksaan untuk diadili. Kamarudin pun juga memberikan pesan untuk pihak kepolisian agar lebih transparan dan juga lebih terbuka agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Sementara masih membingungkan sampai ketangkap yang 2 lagi. Kalau sudah tangkap semuanya, penyidik akan berbicara dengan jujur, dilimpah ke jaksa, nanti dibawa ke pengadilan. Jangan dibiarkan seperti ini. Kebiasaan di Indonesia ini apa-apa molor. Jadi oleh karena itu, biarlah hukum di Indonesia ini mengalami perubahan
dan apa-apa cepat, tidak lagi seperti 5 tahun 7 tahun di belakang penyidik itu, penyidik cuma menulis-nulis begitu. Apa itu? Tidak benar itu dengan cara seperti itu. Harus ungkap dan transparan. Saya tekankan kepada kepolisian ini untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya. Tolong lebih transparan, lebih terbuka agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan. Kalau sudah masalah begini sampai bikin filmnya, sudah waktunya polisi bergerak. Tidak peduli anak siapa itu. Jadi polisi adalah harus menunjukkan dia penyidik yang profesional. Dalam kesempatan tersebut, Kamarudin pun juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membantu berjalannya kasus Vina Cirebon ini agar segera terungkap seluruhnya. Apalagi masa bakti Presiden Joko Widodo tinggal 5 bulan lagi sebelum berganti masa baktinya. Kamarudin pun juga meminta agar Presiden ikut turun tangan dalam kasus kematian Vina Cirebon ini. Saja karena kekuasaan orang tuanya itu, katakanlah dia mungkin beroleh bintang-bintang di sana, tapi saya minta kepada presiden harus menuntaskan ini. Masa bakti presiden hanya 5 bulan lagi, tuntaskan, jangan dibiarkan seperti ini. Ya memang begitu sampai dibikin filmnya, karena orang itu menyembunyikan anak-anak petinggi ini. Kalau tidak disembunyikan, otomatis 8 tahun lalu sudah tuntas ini. Ini kan sudah 8 tahun. Nah, tapi karena mereka berusaha menyembunyikan, ya terjadi seperti ini. Kalau misalnya tidak ada yang 3 lagi, kok ada yang ditangkap si Peggy? Berarti tinggal 2 lagi. Gitu loh. Jadi ungkaplah, waktunya Indonesia berubah. Lantas, seperti apa kuasa hukum dari keluarga Vina yang terkejut saat polisi menetapkan bahwa satu-satunya DPO yang bersalah atas kasus Vina yaitu Peggy alias Peron yang kini sudah tertangkap. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Nugi. Yuk, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Pihak Polda Jawa Barat yang mengungkap bahwa Peggy alias Peron menjadi salah satu DPO terakhir yang bersalah dan sudah diamankan. Kuasa hukum dari keluarga Vina pun mengaku terkejut. Hal ini pun beralasan lantaran pengguguran 2 status DPO lainnya tidak melewati pengadilan. Hingga kuasa hukum keluarga Vina juga menyebutkan agar persidangan kembali dibuka jika memang 2 DPO lainnya benar tidak ada. Ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa Polda menyatakan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Begitu. Jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini bacakan Tan. Baca Tan. Saya bacakan, ada beberapa barang bukti, singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Peron. Jelas ini. Jadi, ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan, Nah, betul. Sudah tahu kan?
gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami taunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi. Ini hanya memperjelas bahwa di dalam putusan tersebut sudah tertuang 3 nama DPO. Bahkan yang cukup mengejutkan lagi adalah kuasa hukum keluarga Vina juga merasa bahwa mereka tidak diberitahu atas rilisnya Peggy alias Peron sebagai DPO terakhir, hingga mereka mengaku seolah ditutup akses informasinya atas kasus Vina Cirebon yang sedang bergulir panas ini. Kami rilis hari ini tidak diberitahu oleh Polda Jabar, tidak ada informasi apapun perihal rilis yang akan dilakukan hari ini, padahal kami ini adalah kuasa hukum dari almarhum keluarga Vina, bahwa hari ini menetapkan Peggy alias Peron, Peggy Irawan ya, Peggy Setiawan apa ya? Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau DPO yang selama ini dicari oleh kepolisian. Lantas, seperti apa pula pakar ekspresi ketika melihat perbedaan raut wajah Peggy alias Peron dan Saka? Seperti Saka Tatal yang memiliki dorongan merasa dirinya tidak bersalah, sedangkan Peggy alias Peron yang justru lebih menunjukkan ekspresi datar yang terdapat adanya 2 kemungkinan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo aku Hanum Bramantio, ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Di sisi lain, pakar ekspresi pun juga melihat ekspresi Peggy alias Peron saat berada di Polda Jawa Barat kemarin. Seperti Peggy yang membuat gerakan isyarat menolak keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian dengan geleng-geleng kepala, hingga ekspresi saat menyebutkan bahwa dirinya tidak bersalah dan difitnah. Ya, pakar ekspresi pun menyimpulkan bahwa Peggy tidak menunjukkan gestur seperti Saka yang memiliki dorongan karena merasa dirinya tidak bersalah. Justru Peggy alias Peron tidak menunjukkan gestur seperti itu. Peggy alias Peron ini pun justru lebih banyak menunjukkan ekspresi datar yang terdapat 2 kemungkinan pada ekspresi tersebut. Buat saya kalau misalnya kita bicara orang yang salah sama orang nggak salah, ada beberapa ekspresi yang biasanya keluar. Satu, ekspresi takut. Kalau orang yang salah, begitu dia kemudian ditangkap, diambil, dan kemudian dia nggak siap tapi ketangkap, itu biasanya ekspresi awal dan ekspresi yang cukup besar keluar itu ada ekspresi takut. Ya, tetap dan orang yang tidak bersalah, biasanya ekspresi awal yang ketika ditangkap dan dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, ada ekspresi marah dibarengkan dengan ekspresi takut, tapi ekspresi takutnya sedikit, ekspresi marahnya biasanya masih menggebu-gebu dalam waktu cukup lama. Nah, dalam kasus Peggy yang kemudian dalam rilis yang disampaikan oleh Polda, buat saya subjek ini yaitu Peggy tidak sama sekali tidak memunculkan ekspresi marah buat saya. Tidak ada tarikan ekspresi marah di wajahnya, tidak ada ekspresi takut. Memang bahwa ada ketika disampaikan rilis dan disampaikan di latar belakang ada geleng-geleng kepala ketika dibacakan beberapa kronologis gitu ya. Sekali lagi kita nggak bisa katakan bahwa geleng-geleng kepala ini benar atau salah. Faktanya adalah bahwa dia geleng-geleng kepala, itu fakta. Nggak boleh dibilang bahwa geleng-geleng artinya dia nggak salah, nggak bisa.
Dan kita perhatikan, yang menariknya adalah setelah geleng-geleng, kalau kita perhatikan terus, ini panjang nih ya rilisnya, bagian-bagian berikutnya adalah dia nunduk. Pertanyaannya sederhana, biasanya menunduk itu adalah menghindari paparan visual atau menunjukkan remorse, menunjukkan seseorang itu dia menyesal misalnya. Nah, pertanyaan saya, kalau dia nggak salah ngapain nyesel? Ngapain dia perlu menghindari tataman visual? Yang tepat ekspresinya adalah ketika dia geleng-geleng terus dan dia menampilkan ekspresi marah, bukan cuma geleng-geleng tanpa ekspresi, tanpa emosi. Ya. Yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan rela mati untuk apa? Konteksnya itu nggak nyambung buat saya. Saya tidak melakukan, saya rela mati, saya tidak melakukan. Saya tidak melakukan, saya rela sumpah demi Tuhan kalau misalnya perlu saya mati sekarang juga. Nah itu gitu loh, lengkap. Dan ketika dia bicara, tidak ada sebuah ekspresi marah yang eksplisit keluar yang dia tampilkan. Ini kita baru bicara tampilan ya saat itu. Dan tolong digarisbawahi bahwa orang kalau, wah mas itu cukup lantang ngomongnya. Sekarang gini aja deh, ada orang pakai motor gitu ngelawan arah atau naik trotoar, terus ada komunitas yang ngehadang tuh, suruh putar balik segala macam, bisa galakan yang naik trotoar atau ngelawan arah loh. Salah nggak kira-kira? Salah. Mengatakan sesuatu dengan lantang, menyatakan dengan menggebu-gebu, tidak menjadikan orang itu jadi tidak salah loh. Terus ibunya nangis-nangis, nggak ada hubungan antara kalau dia melakukan atau tidak melakukan dengan ibunya nangis-nangis. Banyak sekali kasus di luar sana, anak melakukan sebuah kejahatan, ibunya nangis-nangis bilang anak yang baik segala macam. Tapi kan sudah merupakan sebuah hal yang diketahui banyak orang bahwa orang tua tahu terakhir. Itu baru data-data yang tampil di rilis tadi ya. Belum kemudian data-data yang sebetulnya juga disampaikan oleh pihak kepolisian. Itu cukup jelas buat saya. Buat saya tetap ada kedua kemungkinan besar di sini. Nomor satu adalah bahwa saya tidak percaya bahwa dia seperti apa yang disampaikan bahwa dia nggak salah. Karena tidak didukung oleh dari ekspresi, tidak didukung data-data yang diperoleh sebelumnya. Gini loh, kalau misalnya ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia kenal Peggy, terus nunjuk bahwa dia itu pelaku, ada motor warna pink dan sebagainya gitu, katakan orang ini salah, katakanlah. Tapi ngapain bapaknya bawa dia ke Bandung, ngenalin ke orang lain bahwa ini keponakannya dengan nama berbeda? Ngapain? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.